membuka di dalam Zoom yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kali ini. Selanjutnya, saya ucapkan selamat datang dan selamat hadir kepada teman-teman semua, kepada Bapak Salman Rifki, ternyata ada dari Lazismu Lampung. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Terus kepada pemateri kita sudah hadir di sini ada Kakanda Muhammad Farur Rijal. Assalamualaikum, Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kepada jajaran pimpinan cabang IMM Jakarta Selatan. Masya Allah, Assalamualaikum semuanya, Kanda dan Yunda sekalian yang kami banggakan. Oke, teman-teman semua, Kanda dan Yunda, pada hari ini kita masuk ya, kita memasuki dan kita menghadiri, kita juga mengikuti acara kajian perkara keislaman atau kita singkat tuh sebetulnya namanya KPK gitu singkatannya, biar hits gitu ya, jadi singkatannya KPK gitu teman-teman dan Kakanda dan Yunda sekalian. Pada malam hari ini kita akan membahas terkait digitalisasi di era dakwah ya 4.0, di mana pada zaman sekarang kita sudah masuk ke zaman yang sangat-sangat mudah, dimanapun semuanya kita bisa capai dengan gampang. Kita hanya diam di rumah, tiba-tiba menghasilkan uang. Kita hanya diam di rumah, tiba-tiba kita bisa menyebarkan informasi, bahkan sampai ke luar negeri. Itu kan benar-benar luar biasa mudah gitu ya teman-teman semua. Oh ya, sebelumnya mungkin teman-teman bisa on cam dulu nih. Biar kita saling kenal satu sama lain. Nah, teman-teman semua, sebelumnya di sini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Zara Maulida Fitri. Di sini saya selaku Master of Ceremony pada acara kali ini. Oke, teman-teman, mungkin langsung aja ya, tanpa berpanjang kali lebar. Kita langsung masuk ke acara inti, yaitu kajian perkara keislaman dengan moderator kita yang sangat luar biasa sekali, yang sangat Masya Allah banget. Beliau ini yaitu Kakanda Muhammad Rafli Ramadan. Assalamualaikum Kakanda Muhammad Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah udah banyak banget nih yang on cam. Assalamualaikum teman-teman semua. Oke teman-teman ya. Jadi siapa sih Kakanda Muhammad Rafli ini? Mungkin saya selaku MC bisa memperkenalkan beliau terlebih dahulu ya. Sebentar. Oke, teman-teman. Sudah di share screen. Sebentar. Sebentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Setelah Oke teman-teman, mohon maaf tadi sedikit rada nge-lag ya teman-teman ya. Jadi di sini sudah ada di depan layar device dari teman-teman semua ya terkait CV atau kurikulum vitae dari moderator kita pada malam hari ini teman-teman. Oke, langsung saja saya bacakan. Namanya adalah Muhammad Rafli Ramadan. Tempat tanggal lahirnya itu di Sukanegara 18 Desember tahun 2000. Alamat Sukanegara, Bangunrejo, Lampung Tengah. Moto hidup Iskariman Aumut Syahidun. Masya Allah banget. Riwayat pendidikannya kita mulai dari
SD, TK-nya TK Aisyah Bustanul Atfal, SD-nya SD Muhammadiyah Sukanegara, SMP-nya tahun 2013 sampai 2016 di SMP Muhammadiyah 1 Bangunrejo, SMA-nya di tahun 2016 sampai 2019 di SMA Muhammadiyah 1 Metro, dan 2019 sampai sekarang beliau berpendidikan di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan gitu teman-teman. Terus riwayat prestasi, ada juara 2 lomba cepat tepat LCT SMA SMK MA Lampung. Beliau juga memiliki juara 1 lomba lintas alam, Masya Allah. Lalu di 2017 juga, tadi yang lintas alam tadi sama ya, di 2017. Terus di 2017 juga meraih medali perunggu lomba musabaqah fahmil Quran. Wah, Masya Allah banget ya. Di Olimpiade Perguruan Tinggi Muhammadiyah tingkat nasional, keren banget. Untuk riwayat organisasi itu banyak banget teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri riwayatnya. Mungkin saya bacakan beberapa saja. Di tahun 2017 sampai 2018 itu beliau anggota kuartir daerah GKHW Metro. Terus di 2018 juga yang paling terakhir beliau anggota bidang advokasi PJIMM Metro Barat. Terus masuk ke 2018 beliau ketua bidang advokasi PCIPM Metro Barat, maaf. Terus di tahun 2019 sampai 2020 di Sekretaris Eksekutif Islamic Center At-Taqwa PCM Kebayoran Baru. Wah, Masya Allah banget memang. Terus di tahun 2020-2021 Ketua Bidang TKK, PKIMM Fikes Uhamka Jaksel. Terus di tahun 2020-2021 anggota bidang 3 keilmuan Himakesmas Uhamka. Terus riwayat pengkaderannya banyak banget, teman-teman bisa baca sendiri ya, teman-teman ya. Dan dengar-dengar juga, Masya Allah, moderator kita pada malam hari ini juga salah satu ketua umum dari pimpinan komisariat Fikes, pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan UHAMKA gitu teman-teman. Oke, tanpa berpanjang kali lebar lagi, saya selaku MC mohon izin untuk menyerahkan acara ini kepada moderator kita pada malam hari ini. Kepadanya Muhammad Rafli Ramadan, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Baik, jazakallah khair. Terima kasih, MC. Bismillahirrahmanirrahim. أحييكم بتحية الإسلام تحية من أهل الجنة تحية فيها السلام سلام قولا من رب رحيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Teman-temanku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita berdiskusi, kita kajian terkait transformasi dakwah di era digital. Dengan output nantinya kita membahas juga harapan-harapan besar dan juga gagasan-gagasan besar yang insyaallah semoga kita bisa menjawabnya dari tantangan-tantangan dakwah di era digital ini. Alhamdulillah, salawat berbingkaikan salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak, amin. Teman-temanku yang insyaallah dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan dibersamai oleh kakanda kita, abang kita Muhammad Fahru Rijal. Kita akan membahas terkait transformasi dakwah di era digital lebih tepatnya. Harapannya teman-teman semua bisa memberikan gagasan ataupun tanggapan-tanggapan terkait apa yang beliau sampaikan sehingga diskusi pada malam hari ini tidak terpatok satu arah saja teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa dua arah sehingga ada sesi diskusi untuk mendalami apa yang beliau sampaikan. Nah, izin untuk menyampaikan CV beliau. Nih, Masya Allah, beliau Muhammad Fahru Rijal merupakan anak ke-8 dari 8 bersaudara.
putra dari Bapak Nasirin dan Ibu Sri Nuryani. Lahir pada 2 Januari 1996 di Bandar Jaya Barat, Terbagi Besar, Lampung Tengah. Nah, kontak beliau, kemudian beliau juga berusaha, ada usaha owner Pena Food, owner Pena Cloth. Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro di Lampung, pengalaman organisasi mulai dari Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Terbagi Besar di Lampung Tengah, sampai beliau juga aktif di Pemuda Muhammadiyah, aktif juga di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Metro Lampung, dan pada saat ini alhamdulillah beliau diamanahkan menjadi Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lampung Tengah. Perkaderan mulai dari perkaderan Ikatan Pelajar Muhammadiyah TM1 sampai TM3, kemudian pelatihan dai pelajar Muhammadiyah sampai Darul Arqam Madiyah Nasional Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tidak panjang lebar yang disampaikan terkait biografi beliau. Harapannya nanti teman-teman semua bisa menyimak apa yang beliau sampaikan, sehingga kita bisa diskusi dua arah atau kita bisa memperdalam kajian-kajian kita pada malam hari ini. Kepada beliau, Mas Fahrul Rijal, waktu dan tempat disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suara saya terdengar ya? Jelas, Mas. Siap. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Teman-teman yang semoga Allah memberikan rahmat dan kesehatan, teman-teman dari tablik ya, teman-teman dari tablik Kops Mubalik. Kops Mubalik, luar biasa. Kops Mubalik dari PCIMM Jakarta Selatan, dan moderator yang kita semua takzimi, teman-teman yang saya takzimi, dan saya mohon maaf kalau misalkan nanti ada hal-hal yang terganggu karena memang masih dalam perjalanan, karena saya masih baru saja pulang dari Sulawesi Tenggara, baru saja tadi ini baru nyampe Serang. Nah, tadi sampai Jakarta itu jam 5, jam setengah 6 baru sampai. Tapi semoga tidak mengganggu aktivitas kita semua, dan semoga teman-teman juga bisa nanti ketika saya menyampaikan ada hal-hal yang bisa dipahami, dan nanti kita tentunya ketika saya menyampaikan sesuatu bukan hanya teman-teman yang harus merealisasikan, tapi kita semua harus sama-sama merealisasikan, karena memang itu menjadi tugas dan hal yang dicontohkan Rasulullah SAW. Baik, kita akan berbicara tentang transformasi dakwah. Sebenarnya itu sudah sangat luar biasa, karena memang teman-teman lah yang salah satunya komunitas yang masih
komunitas yang masih bertahan gitu kan dalam aspek ibadah gitu. Nah, kedengeran ya suaranya atau kurang keras? Dikeraskan lagi, Mas. Iya. Jadi tentunya teman-teman dari Korps Mubalik inilah yang menjadi konseptor dan akseptuator. Jadi sekaligus kita berbicaranya adalah apakah gitu kan, apakah dakwah itu saat ini dengan media, dengan lisan atau dengan bilhal itu apakah masih eksis seperti itu, ataukah masih efektif kita gunakan, ataukah yang menjadi pertanyaan kan mungkin muncul ketika sekarang semakin maraknya media sosial atau digitalisasi itu, maka masih efektif dakwah. Nah, mungkin sinyal saya kayaknya ada habis. Baik. Ya, masih nyambung ya Rafli ya? Masih, Mas, masih. Okay. Ya, tersendat-sendat tadi. Ya, mohon maaf. Ya, jadi gini. Dakwah, kalau kita lihat literatur dalam sejarah, itu Nabi Muhammad SAW itu diutus adalah untuk menyebarkan kebenaran-kebenaran yang waktu itu ya, memang dari masa ke masa atau waktu kekosongan masa kenabian gitu kan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW diutus adalah untuk mengembalikan sebenarnya ya, mengembalikan kebenaran-kebenaran di dalam agama gitu. Karena memang ya, ketika kekosongan masa kenabian itu agama itu sebenarnya tetap ada. Agama tetap ada, atau ajaran-ajaran atau keyakinan-keyakinan itu tetap ada. Namun yang menjadi sesuatu penting yang kita perlu kaji adalah kenapa kok masa-masa itu dikatakan masa jahiliyah? Karena memang masa-masa kekosongan Nabi itu ya tidak adanya pemandu, tidak adanya orang yang memberikan atau menjadi wasilah petunjuk, sehingganya ya muncullah kejahilian atau kehancuran atau keburukan yang ya terus terjadi waktu itu, sehingga Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki, untuk menjadi tauladan sampai sekarang. Nah, masa-masa dakwahnya kita ambil poinnya saja ya. Jadi begini, ketika dalam masa-masa dakwah orang-orang atau asabiqun al-awwalin ya, orang-orang pertama yang mengikuti ajakan-ajakan Nabi Muhammad itu kenapa kok mereka mau atau tanpa harus diberikan contoh terlebih dahulu ketika misalkan Nabi Muhammad itu sudah masuk masa kenabian. Sambil contohnya kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu ketika Nabi Muhammad ditanya oleh apa yang kamu bawa, mudahnya kamu sekarang apakah memang benar-benar diutus oleh Allah untuk membawa kebenaran? Ya, kata Nabi Muhammad, saya diutus untuk membawa kebenaran, untuk memperbaiki apapun yang ada di dunia ini, khususnya salah satunya adalah akhlak. Nah, dalam proses itu, ketika Nabi Muhammad itu
menyampaikan kepada Abu Bakar hal-hal bahwa Nabi Muhammad adalah menjadi utusan Allah, nah Abu Bakar itu langsung mengimani. Nah, kenapa kok itu bisa terjadi? Nah, ini yang akan nanti menjadi turunan transformasi. Sebenarnya yang terjadi dalam kondisi dakwah sekarang, gitu kan. Ya, kondisi dakwah sekarang, berbicara transformasi atau apakah memang benar dakwah itu berubah, ataukah ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam dakwah, atau ketika kita dakwah, ketika banyak kok nggak mengikuti, orang nggak mendengarkan, orang nggak mengikuti, apakah dakwah kita gagal kan gitu. Nah, sama seperti Abu Bakar tadi, kenapa kok langsung mengimani? Karena memang dari kecil, ya selain Nabi Muhammad itu adalah dari suku yang dihormati, gitu kan, dari kakek nenek moyangnya yang sangat dihormati, bahwa artinya dari suku-suku atau kabilah yang tinggi, gitu kan, statusnya. Gitu. Nah, selain itu, Nabi Muhammad itu dari kecil itu salah satunya ketika diberikan amanah pasti dilakukan. Ketika berbicara pasti tidak pernah bohong. Maka ya sedari belia itu Nabi Muhammad itu, atau bahkan sebelum masa kenabian Nabi Muhammad itu sudah dijuluki Al-Amin. Ya, hujah yang diberikan seorang Muhammad itu adalah kenapa akhirnya Abu Bakar langsung mengimani. Nah, ini yang menjadi hal yang mungkin bisa menjadi kajian kita. Ketika kita sekarang berdakwah atau menyampaikan sesuatu atau mengajaklah, mengajak untuk kebaikan. Kita sebagai orang yang mengajak, atau teman-teman mubalik atau mubalighah, gitu. Atau kitalah sebagai yang eksekutornya, gitu. Kita seperti sudah mencontoh tauladan kita Nabi Muhammad SAW dalam aspek ya, pribadinya, gitu. Artinya ya saya rasa sekarang itu ada hal yang lebih penting ketika kita misalkan sebagai mubalik itu membahas hal-hal yang misal kita mungkin para eksekutor dakwah itu sekarang itu masih lebih banyak membahas tataran-tataran yang memang masih menjadi perdebatan fikih, gitu kan. Itu masih banyak, dan itu masih banyak saya temui bahwa eksekutor dakwah itu ya masih tatarannya ya, membahas apakah dikunutkan atau tidak, gitu, atau apakah bacaannya sir atau jahar ya, dalam basmalah dalam sholat. Nah, masih banyak tataran-tataran eksekutor dakwah itu seperti itu, atau mubalik atau mubalighah, atau misalkan para mubalik atau mubalighah itu masih tatarannya hanya membahas tentang misalkan nih tadi MC memakai cadar, tatarannya hanya masih membahas cadar itu seperti apa, atau orang yang tidak, atau perempuan yang tidak memakai cadar itu bagaimana. Nah, coba kita tengok dalam literatur sejarah bahwasanya hal-hal yang seperti itu sebenarnya tidak menjadi hal yang diributkan ketika kita saling ya legowo atau saling memahami, gitu. Artinya coba deh kita pernah ada ulama, siapa saya lupa namanya. Jadi ulama itu ketika itu punya rumahnya itu bertetanggaan dengan orang Kristen. Ini sudah masyhur ceritanya, ya. Tetanggaan dengan orang Kristen atau orang Nasrani. Nah, orang Nasrani ini sangat membenci ulama ini, gitu. Nah,
rumahnya orang Nasrani ini di atasnya rumahnya ulama, bahkan saluran kotorannya itu mengalirnya di tembok rumah ulama ini. Nah, saluran pembuangan kotoran ini bocor, masuklah ke rumah ulama ini. Tapi ulama ini dalam proses yang sangat lama, gitu, tidak mengabari bahwa pipanya bocor. Karena apa? Karena tadi etika dalam bertetangga atau untuk menjaga humanisme dalam bertetangga, gitu kan. Nah, yang akhirnya ketahuan juga gitu, bahwa pipa saluran air ini bocor, diketahui oleh orang Nasrani yang punya rumah. Tanyalah, kenapa kok kamu tidak memberitahu bahwa saluran pipa ini bocor? Ada tetangga yang mengatakan yang seperti itu. Ya karena untuk menjaga agar tidak adanya permusuhan. Nah ini yang harusnya dilakukan oleh mubalik eksekutor dakwah, adanya gitu ya, bahasa sekarang. Nah, hal-hal yang seperti ini menjadi artinya gini, sama seperti Abu Bakar ketika langsung mengimani Nabi Muhammad. Karena apa? Karena etika atau adabnya atau perilakunya. Gitu. Nah, kita koreksi dulu deh. Apakah perilaku ketika misal menjadi eksekutor dakwah itu sudah baik, misal dalam posting, kalau sekarang kan ya postingan kita atau dalam hal di media-media kita, bagaimana kita, ya bukan berarti harus terus menerus kita men-share hal, misalkan ayat-ayat Al-Quran atau ya selalu hal-hal yang ya kita itu nggak bisa asik dalam bermedia sosial, ya bukan berarti begitu. Nah, artinya ini belum, artinya untuk menjadi turunan ya nanti ya dalam transformasi dakwah. Nah, artinya gini teman-teman, ketika kita sebagai eksekutor dakwah, bagaimana perkataan kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana ketika kita mengajak, ya sebenarnya dalam transformasi dakwah itu tidak banyak perubahan, hanya berubahnya masanya saja, dan hanya berubahnya mungkin medianya. Sekarang kalau misalkan zaman-zaman dahulu itu medianya hanya lisan, dakwah bil lisan dan dakwah bil hal, gitu kan. Nah, sekarang kan ya ada dakwah bil media sosial, gitu. Ada dakwah digitalisasi atau dakwah media, gitu kan. Nah, kalau dulu medianya atau fasilitasnya hanya bil lisan dan bil hal. Ya, kalau sekarang hanya tambah. Nah, itu salah satu transformasi dalam dakwah. Nah, artinya gini. Ketika misalkan ada ya, kita sebagai eksekutor dakwah harus memahami. Ya bukan berarti kita harus ahli, tapi kita harus memahami. Misal dulu hanya menggunakan bil lisan dan bil hal, atau dengan ucapan atau penyampaian atau dengan perilaku. Ya walaupun hal itu masih ya sampai sekarang itu pasti masih ya, dulu dengan lisan, ya seperti tadi Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu, gitu kan. Atau dulu dengan masuknya Abu Darda, orang yang juga membenci Nabi Muhammad, atau masuknya Umar bin Khattab dalam Islam ketika Umar bin Khattab adalah salah satu tokoh yang sangat semangat untuk membunuh Nabi Muhammad. Tapi walaupun ya dengan cara yang
atau dengan proses yang sangat lama tentunya gitu kan. Bukan berarti ketika misalkan dengan lisan atau dengan ucapan atau dengan penyampaian atau dengan perilaku itu membutuhkan proses yang cepat, tidak. Nah, itu yang perlu kita pahami. Bahwasanya transformasi dakwah ini ya tidak banyak berubah. Hanya karena memang zaman yang semakin mungkin ya secara digitalisasi sekarang semakin mudah begitu kan. Nah, teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita masuk jauh, bahwasanya ya kita harus memperhatikan perilaku kita dulu. Jangan sampai ketika kita melakukan dakwah kita tidak memperhatikan perilaku kita. Misal kita bagaimana sholat kita, bagaimana bacaan Al-Quran kita, atau dalam sehari itu kita membaca berapa ayat, atau kita itu sudah punya hafalan berapa gitu kan. Nah, itu menjadi hal yang nantinya akan menjadi fondasi bagi kita, atau kita harus memaknai apa yang akan kita lakukan. Jangan sampai kita hanya saya ingin dakwah, hanya punya semangat itu. Apalagi teman-teman sudah menjadi eksekutor dakwah. Nah, itu kalau misalkan hanya punya semangat, saya hanya ingin dakwah, saya hanya ingin menyampaikan. Nah, itu kalau kata Rafli itu ya dakwah itu harus menggunakan hati gitu. Dakwah itu harus menggunakan hati. Artinya hati itu menjadi pondasi. Maka ketika hatinya kuat, maka mau diapakan saja ya tidak akan goyah. Seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Ya, teman-teman. Jadi itu yang menjadi awal pembahasan kita, bahwasannya perilaku kita ketika kita menjadi eksekutor dakwah itu bagaimana. Dan transformasi sekarang ya dalam dakwah itu misal kita sekarang kan banyak tuh membuat konten-konten di video gitu, konten-konten di YouTube gitu, atau konten-konten dalam tulisan, atau tulisan dalam digital ya, atau konten-konten dalam media cetak, media televisi dan lain sebagainya. Nah, salah satu transformasinya adalah itu. Semakin banyaknya media yang sekarang ada gitu. Dari media sosial sampai media cetak. Sekarang YouTube misal, ya mungkin teman-teman dari Korps Mubalik sudah punya channel YouTube gitu kan. Nah, kalau itu masif gitu kan, ya gerakan dakwah kita untuk menyampaikan hal-hal yang baik dan benar itu ya insya Allah nanti akan ada hasilnya gitu ya, akan ada hasilnya. Nah, sekarang kan menjadi PR adalah ketika kita punya channel YouTube itu mengoperasikannya apakah lebih menarik daripada punyanya Atta Halilintar, atau lebih menarik daripada punyanya Ria Ricis, atau lebih menarik daripada hal-hal yang ya secara followersnya banyak di YouTube gitu kan, atau subscribe-nya banyak di YouTube. Nah, itu kan menjadi PR kita sekarang gitu. Ketika kita aktif di media sosial misal, kita hanya ya kalau misalkan kita hanya sekedar misal kita membuat status WA 1 ayat 1 hari misal, ya itu sudah baik gitu kan. Tapi ketika misalkan ada yang lebih menarik, ya maka itu akan dilewatkan, atau ya itu sudah menjadi transformasi dalam dakwah gitu kan. Karena memang ya media sosial sekarang yang masih menjadi hal yang digandrungi, atau menjadi hal yang sekarang itu menjadi fenomenal yang luar biasa gitu kan, media sosial itu. Entah itu di YouTube, Instagram, WA ya. Kalau di Twitter kayaknya ya banyak juga. Nah,
Namun ya sekarang yang paling mudah deh di WA gitu kan. Seberapa sering sih kita misalkan mengaktus atau mengupdate apa hal-hal yang baik di WA gitu. Atau kan ketika kita di WA itu hanya upload diri kita sendiri atau hanya upload wah saya gabut, wah saya galau atau saya lagi sendirian atau hanya sekedar itu atau hanya mengupload aktivitas kita gitu. Ataukah apa? Hanya itu gitu. Nah, ya salah satu media yang sekarang juga paling banyak dimiliki itu ya di WA gitu. Misalkan kita punya 500 kontak, minimal 200 kontak melihatkan gitu. Nah, itu ke transformasi dakwah. Gitu. Kalau ya hitungannya sekarang kan mungkin teman-teman Kopsus Mubalik juga sudah sering mendengar. Ketika kajian-kajian itu, ketika misalkan kita ajak ada di masjid itu, ya pasti followersnya dikit, apalagi anak-anak muda. Gitu. Nah ini kan PR gitu. Tapi ketika misalkan di YouTube atau di WA gitu, kok yang melihatnya banyak ya entah apakah membaca atau hanya dilewatkan saja, gitu kan? Ya itu apa ya? Kita tidak tahu apakah hanya sekedar melihat atau memang dipahami secara seksama gitu, terus dibaca terus dilakukan. Gitu. Ya kita tidak tahu. Ya, kita juga tidak bisa mengintervensi. Nah, dalam dakwah ya kita ya dilarang untuk mengintervensi menurut saya ya. Dilarang mengintervensi. Dalam hal kalau misalkan apa yang nantinya akan menjadikan malah ilfil gitu kan yang mad'unya. Nah, ini menjadi PR gitu. Ya tadi apakah status WA-nya kita hanya ya misalkan Rafli yang seneng ke gunung gitu kan. Ya pasti Rafli itu ketika ke gunung ada quotes-quotes gitu kan. Ya itu minimal kan bagus seperti itu. Ketika termotivasi dari Rafli gitu kan. Atau minimal yang lihat fotonya Rafli lah di gunung gitu. Ya minimal kan begitu. Artinya ada kebaikan-kebaikan kita ketika ada transformasi dalam dakwah itu. Nah, kita masuk ke dalam sub-sub itu. Kebaikan-kebaikan kita ya masuk juga. Sehingganya kita nggak hanya apa ya memanfaatkan diri sendiri untuk diri sendiri gitu. Tapi tidak memanfaatkan diri sendiri untuk orang lain. Atau di WA atau di Instagram atau di YouTube. Ya sekarang saya rasa konten-konten di YouTube itu sangat luar biasa gitu. Saling mengejar, saling berkompetisi gitu kan, membuat channel-channel YouTube. Ya minimal makan pakai pete di upload di YouTube gitu kan. Nah, itu sangat banyak. Dan itu pasti banyak juga yang melihat gitu kan. Hanya makan pete, pakai sambal terasi, pakai ikan asin itu diupload di YouTube. Yang melihat banyak. Ya sekarang kalau di YouTube yang apa salah satu followers yang atau subscribernya yang banyak itu ya salah satunya Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abu Somad yang itu masih menjadi apa ya Ustadz digitalisasi yang ya paling banyak apa subscribers-nya gitu. Ustadz digitalisasi. Nah, kenapa kok mereka apa banyak subscribernya itu juga perlu dipelajari gitu. Gitu teman-teman yang nantinya concern di YouTube gitu kan. Itu perlu dipelajari dengan seksama. Atau ketika teman-teman buat YouTube kok yang nonton cuma 5, yang nonton cuma 2, yang like cuma 10, yang dislike ada 2 gitu. Ya, mungkin konten yang kita buat tidak bagus gitu. Atau mungkin yang konten kita buat itu tidak menarik atau mungkin konten yang kita buat itu malah menimbulkan perpecahan gitu. Nah, itu yang harus kita pahami sebagai ya mubalik teman-teman di Korps Mubalik secara concern harus benar-benar diperhatikan. Nah, itu menyoal
transformasi. Artinya dulu menggunakan lisan secara langsung, dulu menggunakan perilaku secara langsung. Walaupun hal-hal yang seperti itu harus tetap ada sampai nanti gitu. Bukan mentang-mentang ada digitalisasi yang lisan dan perilakunya ditinggalkan gitu. Sehingganya kita hanya menjadi ustadz atau menjadi mubalighah di media sosial tapi di dunia nyata tidak muncul gitu. Atau teman-teman, misal kita sebagai mubalighah di masyarakat kita bagaimana sih kan gitu kan. Apalagi orang-orang yang ada di organisasi, ketika kita kembali kepada masyarakat, kita sudah bisa memberikan efek belum kepada masyarakat, atau minimal kita dikenal itu adalah sebagai orang baik kan gitu. Atau minimal kita dikenal tuh, misal Rafli itu bisa azan, atau Rafli itu bisa imam, atau misalkan yang perempuan itu bisa ngajar ngaji misalkan. Nah, hal-hal yang seperti itu kan juga dilihat oleh masyarakat. Ketika sekarang itu anak-anak gitu kan, anak-anak atau masyarakat lebih luasnya itu ya menonton media sosial, menonton YouTube, membaca WA, membaca Instagram itu ya sudah sangat luar biasa. Ya sekarang anak 2-3 tahun itu sudah bisa mengakses YouTube, bisa, apalagi ada kontennya voice note misalkan, gitu kan. Ada voice note sih, mencari dengan suara. Nah itu bukan mengetik ya. Nah itu kan semakin memudahkan. Nah sekarang umur 2-3 tahun sudah bisa mengakses itu gitu kan. Apalagi sekarang dengan ya sekolah yang kemarin-kemarin online gitu kan. Nah itu menjadi kebutuhan yang wajib. Yaitu transformasi atau perubahan-perubahan atau hal-hal yang terjadi di sekarang ini. Ya dari masa ke masa pasti ada hal-hal yang memang perlu kita kaji dan perlu kita perhatikan, perlu kita bahas gitu kan. Nah dalam transformasi itu coba kita lihat manajemennya. Ya. Ketika kita menjadi mubalighah dengan segala aspek kita lakukan, entah itu bil lisan, entah itu bil hal, entah itu bil media sosial gitu. Kita lihat manajemennya gitu. Manajemen kita itu bagaimana? Ketika misalkan teman-teman atau kita punya channel YouTube gitu. Manajemen kita bagaimana? Apakah memang kita sudah atur dengan sedemikian mungkin, atau kita buat sedemikian mungkin secara manajemen, pengaturannya gitu. Strukturnya, terus ya kita sekarang gini, dalam pengajian, dalam kita membuat konten atau kita menyebarluaskan dakwah misal, kita itu nggak punya, masih kebanyakan di ranah-ranah kita, bukan di ranah-ranah yang sudah bagus ya, tapi di ranah-ranah kita itu ya, ranah-ranah yang bawah ini, grassroots ini itu tidak teratur gitu, entah itu secara kurikulumnya, entah itu secara materinya, entah itu secara pembahasannya, entah itu secara kontennya gitu. Itu kita masih banyak yang tidak termanajemen gitu. Sehingganya tadi membosankan, terus ditinggalkan gitu. Dan kita kurang sabar. Yang namanya manajemen itu kan pasti perlu kesabaran. Ada sering ya kita kalau dijual katanya sering kita itu sudah punya manajemen tapi nggak sabar. Nah ini ya, punya manajemen tapi nggak sabar, kita punya pengaturan tapi nggak sabar, ya sehingganya ya akhirnya hilang gitu. Ya kalau misalkan dulu ya
Nabi Muhammad itu membuat kelompok 40 orang itu nggak sabar, ya mungkin kita tidak mengenal Islam gitu. Atau ketika misalkan Nabi Muhammad itu ketika ke kota Taif itu tidak sabar atau mengeluh lah minimal, ya seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya ketika misalkan susah sedikit ngeluh ke Allah gitu ya, walaupun ngeluhnya ke Allah gitu ya, langsung laporan ke Allah gitu. Tapi apa yang dilakukan, kenapa kok ya salah satu keistimewaannya Nabi Muhammad itu ketika misalkan dapat ujian-ujian yang berat ya masih sabar gitu, tidak mengeluh. Artinya tidak mengeluh itu untuk hal-hal yang buruk gitu. Artinya misal kalau misalkan kayak seperti Nabi Muhammad seperti Nabi Nuh gitu kan, walaupun masa dakwanya juga lama kan, memang masa-masa dulu kan lama, atau Nabi Musa gitu kan, yang setiap harinya bisa laporan ke Allah itu, ya Allah Bani Israel ini susah betul untuk beriman kepadamu ya Allah dan beriman kepadaku. Nah, ya kalau Nabi Muhammad seperti itu juga ya mungkin kita sekarang ini tidak mengenal Islam, tapi salah satu keistimewaan kita, salah satu keistimewaan Nabi Muhammad itu karena memang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Bahkan ketika ke kota Taif itu ditawari oleh malaikat-malaikat, entah itu malaikat gunung, entah itu malaikat laut dan lain sebagainya, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan ditawari dan Nabi Muhammad itu mau, ya pasti kota Taif itu pasti hancur. Tidak adalah sekarang kota Taif sekarang adalah kota yang Islami, walaupun namanya bukan kota Taif sekarang. Ya, kota Taif itu ya wilayah-wilayahnya apa kalau sekarang itu lupa. Artinya ya lagi-lagi ketika tidak ada kesabaran dalam kita sudah punya media sosial dalam transformasinya, kita sudah punya manajemen dalam media, atau kita sudah punya manajemen dalam transformasi itu, endingnya ya tadi ya, kembali kepada hati kita. Apakah hati kita itu masih sabar, atau hati kita itu atau tetap teguh, tetap menjadi pondasi yang kuat gitu kan. Hanya kesabaran dalam dakwah itu ya perlu kita juga miliki gitu. Ya jangan sampai kita sebagai mubalik, karena misalkan saya punya jamaah juga di masjid, itu saya bentuk pengajian rutin di ranting Muhammadiyah. Saya membuat jadwal pengajian itu setiap Senin subuh dan Kamis subuh, dan juga malam Jumat. Saya membuat itu. Nah, ya lagi-lagi ketika sudah lama berjalan itu kesabarannya yang diuji. Karena ketika memang sudah berjalan itu pasti sudah termanajemen. Pasti sudah termanajemen ketika sudah berjalan itu. Tapi kita tinggal lihat konten-kontennya apakah juga termanajemen. Artinya pengaturan secara jadwal kita misalkan sudah berjalan, pasti itu akan terus berjalan. Ketika libur sekali atau 2 kali itu pasti ditanyai gitu. Nah, maka jangan pernah libur, diusahakan jangan pernah libur dalam ketika kita punya program itu, diusahakan jangan pernah punya libur gitu. Karena memang ya efeknya luar biasa, walaupun liburnya hanya sekali. Teman-teman Korps Mubalik ini ya juga harus punya program yang ya secara program langsung ataupun tidak langsung, sebenarnya syarat ya media sosial atau secara nyata gitu kan. Artinya nyata dalam hal program realisasi langsung gitu. Nah, jadi ya kita nggak boleh
diusahakan jangan libur gitu. Ya kalau misalkan teman-teman punya binaan ngaji misal, ketika teman-teman sibuk semua, misalkan tadi Rafli kayaknya ngupload masih mendampingi anak-anak untuk ngaji. Nah itu ketika misalkan itu libur sekali saja, atau sudah misalkan jadwalnya seminggu 4 kali misal, libur hari Senin saja, nah besok-besoknya atau libur 1 minggu, ya libur besok-besoknya pasti anak-anak juga akan males gitu. Nah, maka diupayakan jangan pernah libur dalam hal ketika kita punya program gitu. Karena efeknya pasti akan luar biasa. Nah maka ya setelah ketika saya punya program untuk di Ranting Muhammadiyah itu saya bentuk walaupun ya sebenarnya menghidupkan kembali gitu. Ya, menghidupkan kembali program-program yang lama betul, yang dulu liburnya hanya karena puasa. Liburnya hanya karena puasa. Saya hidupkan lagi dengan ya saya pengisinya, saya buat jadwalnya, terus ada orang lain yang juga saya jadwalkan dan lain sebagainya. Artinya ketika misalkan saya tidak bisa, ya ada orang lain yang menggantikan. Nah itu ketika itu sudah termanajemen dari jadwalnya, oh kita membuat ini PR-nya kita itu adalah ketika sudah terstrukturnya orangnya, terstrukturnya hari-harinya. Nah, tapi ada yang masih banyak yang tidak terstruktur. Yang tadi saya sampaikan adalah materi-materinya atau konten-konten di dalamnya itu tidak terstruktur, sehingganya tidak ada output yang berhasil. Misalkan teman-teman balik tadi punya binaan untuk ngaji. Nah, ketika teman-teman tidak punya apa bahasanya capaian-capaian, misal 1 bulan ini anak-anak itu harus sudah selesai Iqra 1. Artinya dalam 1 bulan itu teman-teman memang benar-benar harus mendidik secara luar biasa gitu, harus mendidik dengan betul, mendidik dengan apa ya, kerja keras gitu kan. Ketika punya capaian, artinya ketika kita punya capaian, oh 1 bulan ini harus selesai, 1 bulan ini selesai Iqra 1, 1 bulan ini yang Al-Quran sudah selesai 1 juz misal. Nah itu ketika itu juga terstruktur, maka tadi transformasi yang terjadi itu ya bukan berarti tidak mempengaruhi, tapi itu hanya akan menjadikan perubahan masa saja. Masa artinya zaman lah, tidak perubahan dalam hal nilai. Nah, ya sekarang itu kan hampir-hampir ketika ada transformasi dakwah itu sehingganya juga ada perubahan nilai dalam dakwah itu yang juga sangat penting, karena memang nilai dalam dakwah itu ya juga menjadi bagian penting untuk kita sebagai mubalik dan mubalighah gitu. Ya, jangan sampai misalkan teman-teman buat konten dakwah atau program-program ngaji gitu. Tapi teman-teman atau kita yang sebagai mubalighahnya ngajinya tidak lebih banyak daripada mereka, hafalan kita tidak lebih banyak dari mereka, atau pemahaman kita tidak lebih paham dari mereka gitu. Artinya kita setidaknya ada yang unggul dari kita ketika kita punya peserta didik atau ketika kita punya binaan gitu. Ya tadi misal kita membuat program anak mengaji, ya, walaupun ada yang Iqra, ada yang Al-Quran masih baru belajar. Nah, kita harus lebih banyak dari mereka. Misalkan mereka ngajinya, bacanya 1 ayat, ya kita harus 5 ayat gitu. Jangan mereka membaca 1 ayat kok kita 1,5 ayat atau 2 ayat gitu. Ya, walaupun itu juga ya silakan atau boleh saja, tapi jangan sampai kok kita mendekati, hanya bukan dalam tahap itu kita gengsi, bukan, tapi kita nilainya bahwa kita harus
unggul daripada mereka, lebih paham daripada mereka, sehingganya ketika mereka meminta pemahaman, kita sudah paham. Ketika mereka baca satu ayat, kita harus 5 ayat. Ketika mereka hafal satu surah, kita harus hafal 5 surah. Nah, itu yang ya salah satu hal yang juga harus kita miliki. Ya minimal kita punya keunggulan masing-masing lah ya. Misalkan nanti ya kalau Korps Mubalik saya rasa sudah punya bagian masing-masing ya. Ada yang bagian untuk membuat materi-materinya atau nah itu ya silakan saja. Tapi yang juga menjadi penting bahwa ya ketika adanya transformasi dalam dakwah itu, tapi nilainya jangan sampai pernah berubah. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu jangan sampai pernah berubah. Bahwa nilai keihsanan, nilai perilaku yang baik, nilai lisan yang baik, kesabaran dan lain sebagainya itu kan hal yang saya rasa tidak akan pernah berubah. Kalau kayak konten atau media itu pasti berubah sesuai zamannya, tapi kalau nilai ihsan itu tidak akan pernah berubah. Nilai lisan kita, nilai perilaku kita, nilai kesabaran kita, nilai keteguhan hati, itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu tidak akan pernah berubah. Maka itulah yang harus kita pelajari dan harus kita pahami sebagai eksekutor dakwah gitu kan. Lagi-lagi jangan sampai kita hanya tatarannya ribut dalam hal-hal fikhiyah, tapi kita tidak pernah memahami usul fikihnya. Ya sekarang kan banyak tuh kita lihat konten-konten YouTube gitu kan. Bahkan sekelas ustadz-ustadznya itu ya saling menjelekkan, saling mencibir gitu kan. Ya kita sebagai Korps Mubalik atau teman-teman yang di Korps Mubalik ya harus memahami itu sehingganya menjadikan pembelajaran dan sehingganya teman-teman tidak mengikuti Quran seperti itu. Ya, jadi kita punya tetap menjaga nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hal-hal yang seperti itulah. Ya, hal-hal yang seperti itu. Jadi masa tadi dalam pembahasan awal kita membahas bahwa keteguhan hati, kesabaran, atau kita harus memiliki aspek yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dalam transformasi dakwah ya pasti itu terjadi gitu kan, pasti terjadi dalam hal media, dalam hal zaman itu pasti terjadi dan pasti berubah gitu kan. Terus yang terakhir adalah kita harus tetap bukan yang terakhir, yang selanjutnya adalah manajemen dalam dakwah kita gitu. Walaupun adanya transformasi dalam dakwah, tetap harus kita menjaga manajemennya dalam segala aspek. Dalam segala aspek kita harus menjaga manajemen. Dan yang terakhir adalah kita harus menjaga nilai dalam dakwah kita. Jangan sampai nilai-nilai dalam dakwah itu hilang ya karena diri kita sendiri. Ya, kita merasa sudah mengajarkan ya kita nggak perlu melakukan. Kita sudah mengajarkan ya kita nggak perlu unggul. Kita sudah mengajarkan ya sudah itu tahapnya kita mengajarkan, tapi kita tidak perlu mencontohkan atau dan yang lain sebagainya. Sehingganya nilai-nilai dalam diri kita itu hilang. Itu yang menjadi hal yang ya nanti mungkin ada hal-hal yang juga menjadi pembahasan ya, karena memang ya mohon maaf saya masih di perjalanan, mungkin konsentrasinya ya saya tadi ada hal-hal yang kurang berkenan lah gitu kan, atau ya karena memang hal-hal yang sedang terjadi kurang konsentrasi mungkin
atau hal-hal yang belum saya sampaikan, ya saya mohon maaf. Mungkin nanti ada diskusi di antara kita gitu, atau mungkin ada yang menambahkan atau mungkin ada yang memperbaiki gitu. Itu saya kembalikan kepada moderator. Ya, saya akhiri billahi fi sabilil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fahrul Rijal, jazakallah khair atas penyampaiannya pada malam hari ini. Oke teman-teman semua, disilahkan jika ada pertanyaan ataupun masukan-masukan ataupun sanggahan, disilahkan terkait apa yang beliau sampaikan. Silahkan teman-teman semua. Izin bertanya, Kanda. Ya, silahkan, Mas Muda. Ya, izin bertanya kepada Kanda Fahrul Rijal. Kanda mau bertanya dong. Gimana sih mungkin solusi atau trik and tripnya lah biar kita tuh bisa istiqomah dalam berdakwah gitu. Terkadang hari ini kita diberikan motivasi ikut kajian segala macam, tapi nanti berapa hari ke depan itu semangat kita tuh kendor gitu, nggak semangat lagi. Gimana sih solusi kita biar selalu semangat dalam berdakwah? Mungkin itu aja Mas Kanda terkait pertanyaannya. Terima kasih. Oke, siap-siap. Terima kasih Mas Muda, tips and trick kalau berdakwah. Oke, langsung bisa ditanggapi Mas Fahrul. Oke. Karena teman-teman adalah sebagai eksekutor dalam dakwah, artinya saya juga memberikan triknya, bukan menganggap teman-teman itu sebagai mad'unya dalam dakwah. Kita seringkali gitu kan, seringkali terjadi kepada diri kita sebagai eksekutor dakwah. Apa yang membuat kita tidak istiqomah atau kita kehilangan nilai tadi? Kehilangan nilai dalam dakwah kita atau kehilangan semangat dalam dakwah kita? Ya kalau saya boleh berpendapat bahwa kenapa hal itu bisa terjadi kepada kita? Gitu. Ya karena kita sudah merasa lebih baik. Gitu. Ya, kita sudah merasa lebih baik daripada orang lain. Sehingganya tadi keistiqomahan atau nilai dalam dakwah kita itu hilang. Semangat dalam dakwah kita itu hilang. Karena apa? Karena kita merasa lebih baik daripada orang lain, atau kita merasa lebih baik daripada mad'u kita. Kita sebagai misal mubalighah gitu. Kita merasa lebih baik dalam hati kita, oh orang itu kok saya ajak nggak mau ya, misalkan diajak sholat, misal orang itu kok nggak mau ya, nggak kayak saya yang semangat sholatnya gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan akan memberikan efek kepada hati kita gitu. Hal yang seperti itu akan memberikan efek pada pikiran kita. Ya. Jadi itu yang menghilangkan keistiqomahan kita dalam dakwah, mengistiqomahkan kita dalam untuk kita menyampaikan kebenaran. Nah, itu yang memberikan efek gitu. Ya tadi adalah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ya solusinya jelas. Kita jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain gitu. Ketika kita sudah menyampaikan atau kita mengerti satu materi gitu, terus kita menyampaikan kok orang itu atau mad'u kita atau sasaran dakwah kita belum melaksanakan atau masih enggan ikut gitu kan, ikut ajakan kita, ya itu adalah ya tadi
kita merasa lebih baik. Dan ya solusinya pasti kalau menurut saya adalah kita jangan pernah merasa lebih baik daripada mad'u kita jangan pernah merasa lebih baik daripada sasaran dakwah kita. Tapi ya, kita harus tetap mensucikan diri kita. Ya kan kita sering dengar bahwa kita sebagai eksekutor dakwah itu adalah tugasnya untuk menyampaikan, bukan untuk merubah. Tugas kita hanya untuk menyampaikan dengan usaha yang sekeras mungkin, usaha yang harus terus dilakukan, usaha yang kuat. Gitu. Itu artinya hal-hal yang begitu kan harus terus kita lakukan. Ya. Jangan pernah merasa lebih baik, tapi kita harus terus mensucikan diri kita. Ya seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya ya kita dilarang untuk lebih baik. Tapi di ayat lain ada pembahasan bahwa kita harus terus mensucikan diri kita. Sehingganya apa? Sehingganya apapun yang kita lakukan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal-hal yang merusak itu kan ya banyak. Congkak, sombong, riya. Nah, hal-hal yang seperti itu. Ya walaupun bahkan kita sering salah dalam melihat riya gitu. Kita menganggap misalkan men-share ayat Al-Quran atau men-share teman-teman membuat satu video gitu misalkan untuk ajakan ayo kita sholat, ayo kita ngaji. Nah, itu kita sering anggap riya atau ya sering dianggap riya gitu. Ya bahkan pernah saya juga mengalami seperti itu gitu. Misalkan saya men-share pesan bergambar yang saya buat atau saya ngisi kajian terus dibuat tulisan. Nah, itu banyak yang menganggap itu riya. Nah, padahal perspektif yang seperti itu adalah hal yang ya tidak tepat gitu. Ya, artinya bukan benar atau salah, tapi tidak tepat. Karena memang ya itu yang pertama itu adalah ujian bagi kita. Ya tadi efek ketika kita merasa lebih baik itu adalah ketika ada yang lebih baik daripada kita efeknya adalah ya membenci. Gitu. Nanti efeknya juga akan membenci. Karena kita merasa lebih baik daripada orang lain. Sehingganya ya jangan merasa lebih baik, tapi kita tugasnya adalah terus mensucikan diri, terus memperbaiki diri, terus mengintrospeksi diri gitu kan. Bahkan sekelas Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya gitu. Ya Nabi Muhammad terus mensucikan diri dengan apa? Buktinya adalah dengan istighfar. Walaupun secara sifat dan fitrahnya Nabi Muhammad adalah maksum. Ya. Tapi terus mensucikan diri. Ya, ternyata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diajarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwa kita jangan sampai dalam satu hari itu tidak menghisap diri kita sendiri. Ya. Artinya menghisap diri kita sendiri adalah jangan sampai kita hanya merasakan hisapnya Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak pernah menghisap diri kita sendiri. Gitu. Ya, artinya mengintrospeksi diri kita untuk tadi kita mensucikan diri kita dan kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Karena itu yang akan menghancurkan kita dan menghilangkan keistiqomahan kita. Ya mudahnya adalah kita mengaji. Ketika kita merasa, bacaan saya paling banyak daripada orang lain, bacaan saya lebih baik daripada orang lain. Yaitu untuk diri kita sendiri itu juga akan memberikan efek yang buruk. Tapi ketika kita terus memperbaiki diri, bukan berarti tadi mentang-mentang kita untuk menghindari itu kita jadi nggak membaca, kita misal kita tidak memberikan contoh yang baik.
Kenapa kok misalkan ini pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satu hal yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah makan di luar rumah. Makan di luar rumah. Untuk apa? Untuk memberikan contoh cara makan yang baik dan benar itu seperti ini gitu. Ya kan? Cara makan yang baik dan benar itu seperti ini. Nah, itulah yang juga harus dilakukan oleh para eksekutor dakwah. Kita itu adalah untuk dicontoh dalam perilaku kita untuk baik. Ya toh kalaupun misalkan ada hal-hal yang belum baik di dalam diri kita, ya jangan sampai orang lain mengetahui. Ya cukuplah kita dan Allah yang tahu. Tapi tadi kalau bukan berarti hal-hal yang seperti itu, ya atau kita tadi sudah merasa lebih baik, sehingganya kita tidak memperbaiki diri. Artinya kita memberikan contoh yang baik kepada orang lain, dan itu juga untuk kita. Kita mempelajari sesuatu ilmu, kita sampaikan kepada orang lain. Nah, jangan sampai kita niatkan hanya untuk orang lain, tapi niatkan untuk diri kita. Gitu. Ya. Yang menjadi prinsip saya juga adalah bahwa ketika saya menyampaikan sesuatu, apapun itu adalah utamanya untuk saya, dan yang selanjutnya adalah untuk orang lain. Sehingganya apa? Sehingganya saya ketika mempelajari sesuatu ilmu adalah ya untuk saya dulu gitu kan. Tapi bukan berarti ketika ini kan sering ada persepsi harus saya dulu melakukan baru nanti saya sampaikan, ya enggak juga. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu ilmu dan ketika itu kita lakukan sambil berjalan. Gitu sih ya. Jadi yang merusak keistiqomahan adalah dalam ketika kita menjadi eksekutor dakwah adalah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Solusinya adalah jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain, tapi ya juga kita harus terus memperbaiki diri dan mensucikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sih. Dan nanti kalau ada tanggapan dari yang lainnya, misalkan teman-teman tentunya lebih fasih dan mafhum daripada saya gitu. Monggo. Oke, terima kasih Mas Fahrul atas tanggapannya. Apakah ada tanggapan lagi dari Mas Bunda atau cukup? Cukup. Oke, terima kasih Mas Muda. Atau teman-teman yang lain disilahkan jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan. Ya, izin bertanya. Silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ba'da salam untuk Kanda Fahrul Rijal, saya ingin tanya sedikit terkait konsep dakwah. Seringkali ketika kita berdakwah itu kita merasakan adanya satu hal yang menyebabkan kita berujung menjadi ujub diri atau berbangga diri terhadap diri kita. Padahal yang sebenarnya adalah ketika kita berdakwah, kita juga yang harusnya lebih meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah faktor-faktor apa saja menurut Anda ini yang menyebabkan kita menjadi ujub diri ketika berdakwah? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Mikhail Pratama Putra. Pertanyaannya silahkan boleh ditanggapi Mas Fal. Oke, tadi saya dengar pertama itu konsep dakwah. Itu gimana itu maksudnya? Karena di akhirnya beda. Jadi apakah konsep dakwah dulu atau ada dua pertanyaan, konsep dakwah terus jangan berbangga diri? Maksud saya langsung menuju ke bagian ini, Anda yang
mengapa seringkali kita merasakan ujub dirinya ketika berdakwah. Oke. Ya, berbangga diri itu kan ya tadi, karena kita merasa lebih baik, kita merasa kita sudah bisa, kita merasa sudah menyampaikan sesuatu sehingganya kita orang yang paling suci, atau misalkan kita sudah ya sebenarnya hal-hal yang seperti itu kan munculnya dari keburukan-keburukan ya. Kita tidak juga bisa menyalahkan setan gitu ya, walaupun setan itu pasti porsinya pasti salah gitu ya, tapi kita juga artinya itu ya adalah perbuatan buruk gitu. Ketika misal kita dalam dakwah itu kok menyampaikan, misal kita kultum ya, ketika kita kultum kok ada hal-hal yang muncul, wah saya sudah menyampaikan berarti saya luar biasa gitu kan, wah saya sudah menyampaikan kultum, oh berarti saya hebat gitu ya. Hal-hal yang dari situlah yang muncul gitu kan. Sehingganya apa? Sehingganya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya dan ulama-ulama bahwa ketika kita selesai berdakwah itu kita mengistighfari diri kita. Sehingganya apa? Sehingganya Iwaswisu fi sudurin nasnya, kita dibisik-bisiki gitu kan. Itu kan bisikan-bisikan gitu. Iwaswisu fi sudurin nas gitu. Nah, bisikan-bisikan keburukan itu tidak muncul kepada kita. Kenapa? Karena sebelum ada bisikan-bisikan itu kita mengistighfari diri kita. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Setelah kita menyampaikan untuk mengenal Allah. Ya kan, maka dakwah itu adalah cara untuk mengenalkan Allah. Dakwah adalah cara untuk mengenalkan Allah. Bukan berarti Allah itu butuh gitu kan, agar juga beriman kepada Allah, beriman kepada hal-hal yang diciptakan oleh Allah dan lain sebagainya kan perlu kita sampaikan agar mereka itu tahu. Nah, setelah dakwah tadi, agar tidak munculnya ujub atau munculnya kita berbangga diri, itu adalah mengistighfari, dan itu dilakukan oleh suri tauladan kita dan para ulama-ulama gitu kan. Maka jangan lupa istighfar, jangan lupa kita ingat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita memperbaharui niat kita. Gitu. Jadi mengistighfari terus memperbaharui niat kita. Karena ya awal ketika kita menyampaikan kultum atau menyampaikan ceramah atau menyampaikan khutbah itu mungkin adalah lillahi ta'ala, tapi ya tadi ya innamal a'malu bil khawatim gitu kan. Jadi kita di akhirnya itu gimana gitu kan, niat kita masih terjaga atau enggak gitu ya. Maka ya kita harus menjaga niat kita, sehingganya niat yang sudah kita niatkan di awal harus kita perbarui gitu, sehingganya tadi tetap terjaga diri kita dari hal-hal yang yuaswisufi tadi gitu. Atau bisikan-bisikan dari hal-hal yang buruk seperti itu. Itu sih ya dari saya, sehingganya agar tidak memunculkan kebanggaan. Artinya kebanggaan diri itu ya bukan berarti nggak boleh kita bangga terhadap diri kita, ya boleh-boleh saja, tapi maksudnya kan dalam hal untuk agar tidak ketika kita berbangga diri itu nggak punya efek buruk bagi diri kita kan gitu ya. Gitu. Sehingganya perlu kita mengistighfari diri dan memperbaharui niat kita. Ya niat kita perbaharui ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika tadi saya menyampaikan khutbah, saya menyampaikan kultum, saya menyampaikan ceramah, ya tadi ingat Allah bahwa saya niatnya lillahi ta'ala. Itu seperti itu ya. Atau
hal yang lain ya, misal agar kita tidak muncul, misalkan kadang-kadang kan kita menjadi penceramah atau khotib gitu kan, mungkin ada apa ya namanya itu ya, untuk beli esnya lah atau beli bensinnya misalkan, mungkin ada yang seperti itu ya sebagai eksekutor dakwah. Ya itu mungkin juga bisa menjadi hal-hal yang berbangga diri, tapi bukan di situ poinnya. Maka ya tadi, ketika itu hal-hal yang boleh-boleh saja, bukan berarti itu haram jadi hukumnya kan gitu. Ya tidak. Maka ya tadi tetap ketika ada hal-hal yang misalkan dikasih untuk transportasi ya, itu ya untuk menjaga itu tadi istighfar dan menjaga niat seperti itu. Ya tadi bukan berarti misalkan ada yang memberi untuk beli es atau beli minyak atau beli bensinnya lah, itu bukan berarti haram, tapi ya tadi adalah ya mungkin untuk menjadi penyemangat, sehingganya kita perlulah untuk menjaga niat dan istighfar kita seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Fahrul Rijal atas jawaban ataupun tanggapan dari pertanyaannya Mikael Pratama. Dari Mikael Pratama, ada sanggahan ataupun yang ingin disampaikan lagi? Sebelumnya terima kasih banyak atas jawabannya dari Kanda Fahrul Rijal. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk semuanya. Oke, siap. Terima kasih Mikael Pratama. Silakan izin untuk teman-teman yang lain. Jika ingin ada yang disampaikan terkait pertanyaan ataupun tanggapan, disilahkan. Kita berikan satu orang lagi. Jika ada, silakan teman-teman. Pak Moderator. Oke, silakan Mbak Zahra. Ini MC boleh tanya kan ya nih? Boleh. Silakan. Oh, boleh. Oke. Makasih. Oke, sebelumnya bismillah. Terima kasih kesempatan waktunya untuk saya bertanya. Jadi sebetulnya pertanyaan saya ini rata-rata banyak ya spekulasi-spekulasi yang mengatakan gitu. Banyak banget orang-orang tuh yang bilang kalau misalkan jangan kamu itu cuma belajar dari YouTube aja gitu, dari ustadz-ustadz yang ceramah di YouTube aja gitu. Tapi datengin juga ustadznya. Kamu tuh kalau belajar harus sama gurunya. Nah, padahal apa yang disampaikan ustadz-ustadz melalui media sosial itu mungkin saja media sosial itu kan sebagai perantaranya gitu ya, Kanda. Nah, lalu terkait hal seperti ini, problematika seperti ini itu bagaimana ya Kanda? Karena sejauh ini banyak banget perspektif yang seperti itu gitu. Jadi ketika kita ingin melihat atau ketika kita ingin mengikuti ceramah melalui media sosial gitu kan, padahal kita tahu media sosial itu kan hanya alat ya. Jadi sebagai perantara gitu yang mempermudah kita, itu jadi banyak keraguan-keraguan gitu ketika kita ingin mengikuti dan ketika kita ingin mengambil banyak pelajaran dari yang disampaikan oleh ustadz-ustadz tersebut. Padahal ustadz-ustadznya juga berkompeten gitu. Nah, bagaimana terkait problematika ini atas tanggapannya Kanda? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Zahra. Mungkin langsung ditanggapi. Silahkan Mas Fahrul. Oke. Ya. Hal yang harus digarisbawahi adalah ya tadi hukumnya mubah, boleh. Ketika
ya tadi tetap kita itu menghadiri pengajian atau apa ya, itu tetap ya itu ya tadi saya katakan dakwah bil lisan itu tidak akan pernah berubah ya, pasti akan tetap terjadi. Nah maksudnya dakwah bil lisan itu ya salah satunya secara langsung gitu ya. Nah mungkin yang harus juga digarisbawahi bahwa jangan sampai kok kita nonton kajian di YouTube kita menolak atau tidak mau ketika diajak untuk ikut pengajian secara langsung gitu. Nah itu yang menjadi problemnya gitu ya, itu yang harus digarisbawahi. Sehingga ya tadi ada perspektif bahwa oh dia itu kok nonton di YouTube terus gitu kan, ketika diajak ngaji kok nggak mau ya hujahnya ya saya kan udah belajar di YouTube, ngapain saya juga eh, ikut ngaji secara langsung di masjid atau di asrama atau di pondok atau di tempat yang lain atau di rumah-rumah. Nah, ketika ada perspektif yang seperti itu juga itu menjadi salah. Ya, artinya menolak untuk pengajian secara langsung gitu. Ya tadi kita sebagai eksekutor dakwah itu jangan sampai menghilangkan nilai-nilai dalam dakwah. Itu ya. Mungkin kita mendengarkan dakwah itu atau mendengarkan ceramah itu sebagai kita ini posisinya kita adalah sebagai eksekutor dakwah ya. Kita mendengarkan ceramah atau mendengarkan dakwah dari ustadz-ustadz yang berkompeten itu mungkin juga selain untuk memperbaiki diri dan juga untuk mengumpulkan materi-materi gitu kan. Nah, namun ya itu juga ada nilainya tentunya. Tapi juga kita tadi harus memberikan contoh di kalangan masyarakat atau di kalangan lingkungan atau komunitas-komunitas bahwa ya kita belajar itu bukan hanya dari YouTube. Ya. Yang awalnya hukumnya mubah, jangan sampai kok hukumnya makruh. Itu. Ya, kenapa kok bisa makruh? Ya karena tadi menolak. Ya walaupun sama-sama dapat ilmu gitu. Ya tapi misal kita nonton di YouTube bisa akses ustadz siapa saja. Tapi ketika di masjid lingkungan kita atau di masjid dekat kita atau di udah ustadz di lingkungan kita atau di komunitas kita enggak males-malesan gitu untuk ikut gitu. Artinya secara langsung. Nah, itu juga menjadi kesalahan. Ya, menjadi hal yang makruh tadi. Ya walaupun ya tidak menimbulkan dosa dan tidak menimbulkan pahala. Tapi kalau sudah ada perspektif bahwa ya kan saya sudah belajar di YouTube, untuk apalagi saya belajar secara langsung dan ustadznya nggak sekeren ustadz yang saya nonton di YouTube. Nah, ketika ada perspektif yang seperti itu juga menjadi salah. Makanya harus menjaga hal yang seperti itu sehingga tidak menjadikan permasalahan dan keributan hanya karena kita membanding-bandingkan ustadz di YouTube dengan ustadz di masjid yang ya secara terkenalnya nggak terkenal gitu kan, secara meluas gitu kan ya. Itu jangan kita bandingkan seperti itu. Tapi tadi kita mengambil nilai-nilai dalam dakwah itu apa, nilai-nilai dalam ceramah-ceramah itu apa, sehingganya ketika kita sudah punya perspektif, oh saya mengambil nilainya bukan ustadznya, ya itu penting ya kan, itu penting, tapi jangan sampai pernah menolak gitu. Ya. Tapi kalau sudah ada pandangan sampai menolak ya itu juga kesalahan menurut saya gitu ya. Nah, tapi ketika misalkan ikut pengajian secara langsung, hayu di YouTube, hayu, nah itu hal yang ya ketika ada yang masih ngomong kok nonton di YouTube, ya nonton di YouTube kan nggak dapat pahalanya ya, kata siapa? Memang pahala yang ngasih dia. Bahwa intinya bahwa ilmu itu bisa kita dapat dari mana saja, ruang mana saja,
gitu. Itu sih ya. Jadi perspektifnya juga harus diperbaiki dari diri kita sendiri, perspektifnya juga harus diperbaiki. Kita nonton di YouTube, oke, di pengajian secara langsung, oke, gitu. Sehingga tidak ada perspektif loh. Nah gitu. Apalagi kita sebagai eksekutor dakwah, gitu. Kita hanya ngajinya di YouTube saja, nggak pernah baca buku, nggak pernah memahami apa yang ada di buku dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Apalagi kalau di YouTube itu kan seringnya hanya satu perspektif gitu. Ya. Apalagi kita, wah saya ingin mendengarkan Ustadz A sajalah, nggak usah mendengarkan Ustadz B, karena Ustadz B itu banyak guyonnya. Ya. Misalkan kan yang sering dibanding-bandingkan kan gitu ya. Gitu. Misalkan Ustadz Adi Hidayat, terus dibandingkan dengan Ustadz Ustadz Somad, terus dibandingkan lagi dengan Ustadz Hanan Ataki, dibandingkan lagi dengan Ustadz Salim Afillah misal. Ya kan mereka juga punya porsinya masing-masing dan banyaknya pembahasan masing-masing. Ya. Tapi tadi kalau kita sudah membanding-bandingkan, oh kok Ustadz ini menyampaikannya ini ya, kok Ustadz ini menyampaikan seperti ini, kok Ustadz ini menyampaikan seperti ini, kok Ustadz ini berpedomannya seperti ini, Ustadz ini berpedomannya seperti ini, terus kita banding-bandingkan. Tapi bukan kita pahami, ya, bukan kita pelajari. Sehingganya kita hanya capek untuk membandingkan, bukan untuk mempelajari. Gitu. Ya, kenapa kok ulama-ulama terdahulu kok welcome saja, nggak ada keributan, nggak ada yang saling mencibir gitu kan. Ya walaupun ada di satu masa itu kan. Kenapa kok salah satu kisahnya Imam Al-Bukhari gitu kan. Ya. Ketika ada masa sebelum wafatnya beliau, Imam Al-Bukhari itu kan sempat difitnah gitu kan. Karena kemasyhurannya, karena keluar biasaannya dalam ilmu hadis dan lain sebagainya. Ya. Seperti itu. Ya itu ada, cuman bukan dari kalangan-kalangan yang sama juga gitu. Ya kalau sekarang kan yang saling mencibir atau untuk mendapatkan kelompok gitu. Ya kan ulama-ulama terdahulu kan ya bukan semata-mata untuk mendapatkan kelompok gitu. Ya, untuk ikut orang-orang ikut di dalam pengajiannya bukan, tapi memang benar-benar karena memang untuk lillahi ta'alanya tadi, untuk memang benar-benar untuk mengenalkan Allah, untuk mengenalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Ya kalau kita sekarang kan, atau fenomena sekarang kan ya tadi, untuk salah satunya kalau kita pahami ya untuk mencari kelompok gitu ya. Orang-orang yang mungkin mencibir dan lain sebagainya. Begitu sih ya. Jadi ya boleh-boleh saja untuk belajar di YouTube, tapi juga jangan sampai menolak. Gitu. Jangan sampai menolak diri untuk belajar secara langsung, apalagi ya membanding-bandingkan. Nah, itu nanti menjadi efek yang buruk untuk diri kita sendiri. Apalagi eksekutor dakwah ini ya harus lebih memahami kondisi, harus lebih memahami apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lainnya, ulama-ulama yang lainnya gitu. Sehingganya nanti ketika kita dakwah ya kita bukan malah memberikan perpecahan, atau kita misal gini deh, ini sambil menyambung ya, mumpung ingat, kita memahami satu ilmu gitu. Ya, memahami satu ilmu atau kita mengamalkan satu ilmu. Ya, misal kita mengamalkan satu amalan lah ya. Ketika ada amalan-amalan yang lain yang kita tidak lakukan, maka kita sebagai eksekutor dakwah harus punya
bahasa yang santun untuk orang lain. Kalau mau melaksanakan silakan, kalau enggak silakan. Gitu. Misal ya, dalam amalan-amalan sholat, misal saya contohkan. Jadi teman-teman sekalian, ketika saya sekarang posisinya adalah tadi yang menyampaikan, teman-teman sekalian, dalam sholat saya memang tidak mengamalkan kunut. Namun ketika teman-teman ingin mengamalkan kunut, maka ya silahkan. Kita jangan sampai saling menjelek-jelekan, atau saya tidak kunut kok dianggap tidak sah sholatnya, kok Anda kunut kok dianggap bid'ah. Nah, artinya kita perlu punya bahasa yang santun untuk dalam menyampaikan ketika kita mengamalkan hanya satu amalan gitu kan, atau ketika kita punya amalan yang kita lakukan dan orang lain juga lakukan, atau kita tidak mengamalkan apa yang dilakukan oleh orang lain, yang juga itu juga masih menjadi hujahnya para ulama-ulama seperti itu. Jadi ya kita sebagai eksekutor punya bahasa yang santun sehingganya tidak ada perpecahan dalam dakwah atau dalam aspek pemahaman-pemahaman yang ada di dalam atau ada di antara kita seperti itu. Itu saya kembalikan ke moderator. Siap Mas, jazakallah khair. Terima kasih Mas Fahrul Rijal. Ini dari penanya, apakah ada yang ditanggapi atau cukup? Gimana dari penanya, dari Mbak Zahra? Oke, baik. Tes, suaranya jelas ya. Baik, terima kasih banyak banget untuk jawabannya Kanda. Alhamdulillah sudah luar biasa jawabannya. Cukup menurut saya moderator. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mbak Zahra. Baik, teman-teman semua, mungkin cukup sekian kajian pada malam hari ini ataupun diskusi pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin ingin disampaikan teman-teman semua, bahwasanya tadi sempat disinggung ketika kita berdakwah, entah itu berdakwah menggunakan lisan, dakwah bil lisan, dakwah bil hal, ataupun dakwah bil media sosial, bil medsos. Sehingga dakwah yang bil medsos ini adalah bentuk transformasi digital ataupun transformasi ketika kita berdakwah di era digital pada saat ini. Sehingga ketika kita ingin menyampaikan nilai-nilai kebaikan, kita menyampaikan nilai-nilai dakwah, jangan sampai diri kita itu merasa lebih baik, jangan sampai diri kita itu takabur ataupun sombong, sehingga dakwah ini adalah bentuk cara kita untuk mengenalkan Tuhan, cara kita untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga berdakwalah dengan hati, menggunakan hati, dan sampaikanlah dengan hati-hati sehingga sampai kepada hati yang kita tertuju. Terima kasih Mas Fahrul. Mungkin 1 menit untuk closing statement disampaikan dari Mas Fahrul. Baik, ya teman-teman yang semoga insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Transformasi dakwah itu pasti akan terjadi. Namun nilai-nilai dalam dakwah itu pasti tidak akan pernah berubah. Sehingganya ketika kita menjadi eksekutor dakwah, kita harus tetap menjaga nilai-nilai dalam dakwah, sehingganya terjagalah diri kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, dan diri kita terhindar dari hal-hal lebih baik daripada orang lain. Sehingganya tadi ketika kita menjaga nilai-nilai, maka diri kita akan tetap terjaga dari hal-hal yang tidak ternilai. Jadi
marilah kita sebagai mubalik dan mubalighah kita menjadi mubalik dan mubalighah yang kompeten, kita menjadi mubalik dan mubalighah yang terstruktur, kita menjadi mubalik dan mubalighah yang mampu memanajemen, kita mampu memahami dalam hal apa yang kita akan sampaikan, kita mempelajari apa yang kita akan sampaikan, sehingganya kita akan menjadi mubalik dan mubalighah yang tetap terjaga nilainya. Dan ketika kita punya program, jangan sampai program kita itu hanya sebagai seremonial saja, program kita itu hanya 1 kali 2 kali saja, tapi program itu harus terus menerus walaupun program itu kecil, program itu tidak program yang besar, gitu. Program-program yang kecil tapi istiqomah. Nah, itu yang harus kita tetap jaga. Jangan diusahakan ketika kita punya program jangan berhenti walaupun itu hanya 1 kali, libur hanya 1 kali. Itu sebisa mungkin jangan dilakukan untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi ketika kita punya aktivitas yang sibuk, maka diusahakan untuk mencari orang lain untuk menggantikan diri kita. Sehingganya tadi program-program kita tetap terjaga, gitu kan. Dan untuk transformasi dakwah jangan pernah mengubah diri kita, tapi kitalah yang memanajemen transformasi dalam dakwah yang sedang terjadi. Itu saja. Terima kasih kepada teman-teman Kops Mubalik PJIMM. Ya, semoga teman-teman tetap istiqomah. Ya, terus kita memperbaiki diri kita, terus kita menjaga diri kita, sehingganya tidak ada hal-hal yang buruk yang menimpa kita. Ingat, kebencian-kebencian itu pasti terjadi kepada diri kita. Tapi jangan sampai kebencian-kebencian itu merubah diri kita untuk membenci orang lain. Tetap menjaga diri kita seperti Rasulullah menjaga dirinya dari dakwah-dakwah yang sampai menyakiti diri Rasulullah. Terus itu sajalah. Ya, dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah, hal-hal yang kurang berkenan. Ya, mungkin di kemudian hari kita bisa bertemu lagi, gitu. Kita bisa sharing-sharing lagi, kita bisa belajar bareng lagi ya di kemudian hari. Semoga kalau teman-teman main ke Lampung ya berkabar. Nanti Rafli yang akan menjadi tour guide-nya ya. Nanti akan difasilitasi oleh Ketua Umum Muhammad Rafil Ramadan. Gitu. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib, basyiril mu'minin, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat, nun wal qalami wa may yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Mas Fahrul. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada kita semua dan juga ilmu-ilmu yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat dan bernilai barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman semua yang sudah stay untuk kita kajian. Semoga tetap di jalan yang lurus, tetap sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Terima kasih teman-teman semua. Jazakumullahu khairan katsir. Akhirul kalam billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat, nun wal qalami wa masrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Mantap. Oke, baik. Tes suaranya saya masih terdengar dengan jelas ya. Sebelumnya tadi sudah ditutup oleh moderator di dalam materinya. Namun di sini saya selaku MC Master of Ceremony pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri kita yaitu Kakanda Muhammad Fahrul Rijal dan juga moderator kita Muhammad Rafli Ramadan. Semoga
apa yang diberikan dan apa yang disampaikan memberikan manfaat untuk kita semua. Oke teman-teman dan Kakanda Ayunda, kajian perkara keislaman ada beberapa sesi nantinya. Nanti akan kami infokan lagi di dalam grup kajian. Jadi jangan sampai kelewatan kajian-kajian berikutnya, masih ada pemateri-pemateri yang luar biasa lagi. Cukup sekian dari kami, saya selaku moderator selaku moderator, mohon maaf, saya selaku MC mohon pamit undur diri. Cukup sekian dari kami, Korps Mubalik PCIMM Jakarta Selatan pada sesi kali ini. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Sampai jumpa Terima kembali. kasih.